Kembali bersama saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905121408. Kali ini kita akan membahas tentang routing dinamik. Nah, untuk routing dinamik ini terdapat PC1, PC2, PC3, server 1, server 2, dan 3 buah router. Nah, kali ini kita akan men-setting terlebih dahulu PC1-nya. C1 ini kita mengisi tentang IP address yaitu 192.168.1.1, lalu subnet masknya 255.255.255.192 dan default gateway-nya 192.168.1.62. Untuk DNS servernya kita seperti ini saja. Lalu kita setting untuk PC2. Di PC2 ini sama seperti di PC1, kita setting IP-nya 192.168.1.65. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.1.126. Setelah kita setting PC2, lalu kita ke PC3. Untuk PC3 setting untuk IP-nya 192.168.1.253, subnet masknya 255.255.255.128, default gateway-nya 192.168.1.254. Setelah di PC3 kita setting juga servernya. Server kita setting IP-nya 33.33.33.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 33.33.33.3. Lalu selanjutnya kita setting untuk server 2. Server 2 bisa dilihat untuk IP-nya 43.43.43.1, subnet masknya 255.255.255.0, default gateway-nya 43.43.43.3. Setelah perangkatnya kita PC dan server sudah kita setting IP-nya sampai default gateway-nya, lalu kita masuk ke settingan untuk router. Kita ke router pertama terlebih dahulu. Nah, kita sudah masuk di setting routernya. Pertama-tama kita setting terlebih dahulu fast Ethernet 0/0, yaitu untuk ke PC1. Kita setting terlebih dahulu IP-nya 192.168.1.62. Untuk subnet masknya 255.255.255.192. Lalu jangan lupa centang on-nya. Lalu kita ke fast Ethernet 1/0 untuk PC2 untuk menyambungkan ke PC2. Untuk IP-nya 192.168.1.126. Untuk subnet masknya 255.255.255.1. Jangan lupa di klik on. Untuk serial 240 ini untuk menyambungkan ke router 2, IP-nya 12.12.12.1, subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di klik on. Lalu untuk serial 3 untuk menyambungkan ke router nomor 3, yaitu IP-nya 13.13.13.1, subnet masknya 255.255.255.0. Jangan lupa di centang on. Lalu kita masuk ke bagian statiknya. Lalu kita ke statik. Nah, statiknya ini kita kosongin dan hanya diisi bagian RIP saja. Untuk bagian RIP kita isi 12.0.0.0, 23.0.0.0, 192.168.1.0. Untuk CLI-nya kita setting itu yaitu no auto summary dan version 2. Nah, ini no auto summary dan versi 2. Lalu kita ke config lagi, kita ke global setting. Nah, kita save untuk pengaturannya. Nah, setelah kita selesai kita ke router 2. Lalu kita masuk ke setting router 2. Bagaimana settingannya? Bisa dilihat untuk setting router 2 ini kita terlebih dahulu ke fast Ethernet 0/0. Ini untuk ke PC3. Untuk IP-nya 192.168.1.254, subnet masknya 255.255.255.128. Jangan lupa di centang on ya. Lalu kita masuk ke serial 2 untuk menyambungkan ke router nomor 1.
dengan IP 12.12.12.2, subnet masknya 255.255.255.0. jangan lupa dicentang on-nya. Lalu kita masuk ke serial 3 strip 0 untuk menyambungkan ke router 3. Untuk IP nya 23.23.23.2, subnet masknya 255.255.255. Untuk router 2 ini statiknya kita kosongin, lalu RIP nya kita isi 12.0.0.0, 23.0.0.0, 192.168.1.0. Untuk CLI nya sama seperti router 1, yaitu no auto summary dan version 2. Setelah itu kita ke config untuk men-save dari settingan CLI nya. Lalu kita selanjutnya kita setting untuk router nomor 3. Untuk setting nomor 3 bisa dilihat terlebih dahulu. Kita lihat untuk fast ethernet 0/0, ini untuk menyambungkan ke server 1. IP nya 33.33.33.3, subnet masknya 255.255.255.0. jangan lupa on-nya dicentang. Lalu kita ke fast ethernet 1/0, ini untuk menyambungkan ke server 2. IP nya 43.43.43.3, subnet masknya 255.255.255.0. jangan lupa dicentang on. Lalu kita masuk ke serial 2/0, ini untuk menyambungkan ke router 1. IP nya 13.13.13.13.3, subnet masknya 255.255.255.0. jangan lupa dicentang. Lalu kita masuk ke serial nomor 3 strip 0, ini untuk menyambungkan ke router 3. Untuk router 3 statiknya kita lihat kosong. Lalu kita ke bagian RIP. Nah, di RIP ini kita men-setting 4 buah network address, yaitu 13.0.0.0, 23.0.0.0, 33.0.0.0, dan 43.0.0.0. Nah, untuk CL nya sama untuk seperti router 1 dan router 2, yaitu no auto summary dan version 2 seperti ini. Nah, version 2 no auto summary dan version 2. Lalu setelah itu kita ke power recycle device atau di reset. Dan bisa dilihat di video dengan mengklik itu atau dengan fungsi ALTS. Kita reset terlebih dahulu, ada notif seperti ini, kita klik yes. Nah, di sini networknya akan di reset dan sambil menunggu untuk menjadi warna hijau. Nah, setelah jadi hijau semua dan sudah terkonek, lalu kita cek IP root-nya dengan mengklik CLI dan show IP root. Nah, di show IP root ini akan ada router yang terhubung, ada 3 subnet, 2 max dan lainnya. Router 2 juga sama, kita cek show IP root-nya di CLI. Nah, ini untuk IP dan router yang terhubung. Lalu kita ke router 3 ini sama juga, kita cek IP root-nya. Nah, seperti pada di video ini. Nah, setelah itu kita akan melakukan simulasi dengan mode ICMP. Melakukan PDU, kita cek bagaimana jalurnya, apakah sudah benar. Kita cek saja di PC1 di desktop dan command P dengan mode ICMP. Untuk di edit filter, kita centang ICMP nya saja. Lalu kita akan mencobanya dengan simulasi. Ini kita akan mensimulasikan dari PC1 ke PC2. Mari kita coba kirimkan PDU dari PC1 ke PC2. Kita coba PC1 akan mengirimkan PDU nya terlebih dahulu ke router, lalu router 1 menuju ke PC2. Lalu PC2 akan mengirimkan kembali PDU-nya ke PC1 melalui router 1. Lalu router 1 kembali ke PC1. Terdapat tanda checklist bahwa PDU telah berhasil dikirim kembali. Lalu selanjutnya kita
coba ke PC1 ke PC3 antar router, sudah beda daerah. Nah, PC1 mengirimkan PDU-nya terlebih dahulu ke router 1, lalu router 1 menuju ke router 2, router 2 menuju ke PC3, lalu PC3 menerima PDU-nya, lalu mengirimkan kembali ke PC1 melalui router nomor 2. Router nomor 2 akan mengirimkan PDU-nya ke router 1, lalu router 1 akan mengirimkan ke PC1 dan terdapat tanda checklist bahwa PDU telah berhasil dikirimkan. Lalu selanjutnya PC1 ke server 1, kita terlebih dahulu PC1 ke server 1. Pertama, yang akan terjadi PC1 mengirimkan PDU-nya ke router 1, lalu router 1 akan menuju router 3, lalu router 3 akan ke server 1 dan server 1 menerima PDU-nya, lalu PDU-nya dikirim kembali ke PC1 melalui router 3, router 3 menuju ke router 1 dan menuju PC1 dan terdapat tanda checklist bahwa PDU berhasil dikirimkan. Lalu selanjutnya PC1 ke PC2, sama PC1 mengirimkan PDU-nya ke router 1, lalu router 1 menuju ke router 3, router 3 menuju ke server 2 dan menerima PDU-nya dari PC1, lalu server 2 akan mengirimkan kembali PDU-nya dari PC1 terlebih dahulu menuju router 3 menuju router 1, lalu menuju PC1 dan berhasil kirimkan dengan adanya tanda checklist. Lalu selanjutnya PC3 mengirimkan PDU-nya ke PC1. Mari kita lihat terlebih dahulu PC3 akan mengirimkan PDU-nya ke router 2, lalu router 2 akan mengirimkannya ke router 1 dan PC1 menerima PDU dari PC3, lalu PC1 akan mengirimkan kembali PDU-nya ke PC3 melalui router 1 ke router 2 dan router 2 menuju PC3 dan terdapat ada checklist bahwa PDU-nya telah berhasil dikirimkan kembali. Lalu selanjutnya PC3 ke PC2, sama seperti PC1 prosesnya. Kita coba lihat apakah berhasil dikirimkan PC3 ke PC2, lalu PC2 akan mengirimkan kembali dan ternyata bisa melalui tanda checklist berhasil. Lalu PC3 menuju ke server 1, kurang lebih sama seperti PC1 tadi. PC3 mengirimkan ke router 2 menuju router 3, lalu router 3 akan menuju ke server 1. Server 1 sudah menerima PDU-nya, lalu dikirimkan kembali melalui router 3 ke router 2 dan melalui PC3 dan dibuktikan dengan tanda checklist bahwa PDU telah berhasil dikirimkan ulang. Lalu PC1 ke PC3, sama prosesnya kurang lebih. PC3 mengirimkan kembali PDU-nya ke router 2 ke router 3 ke server 2. Server 2 menuju router 3, menuju ke router 2 dan PC3 terdapat tanda checklist bahwa pesan berhasil dikirimkan ulang atau PDU. Lalu kita coba ke server 1 ke server 2, masih dalam satu router. Kita coba server 1 mengirimkan PDU-nya menuju ke router 3, lalu router 3 menuju server 2, server 2 menuju router 3 dan router 3 menuju ke server 1 dan terdapat tanda checklist bahwa PDU telah berhasil dikirimkan. Lalu server 1 ke PC1, sama seperti tadi, cuma terbalik saja siapa yang mengirimkan pertama. PC1 ke router 3 ke router 1, lalu ke PC1 dan PC1 menerima PDU-nya, lalu server 1 mengirimkan kembali PDU-nya dan ternyata bisa dengan dibuktikan dengan tanda checklist pada server 1 bahwa PDU telah berhasil diterima kembali. Lalu server 1 ke PC2, server 1 mengirimkan ke router 3, lalu mengirimkan ke router 1 dan menuju PC2 dan PC2 menerima PDU dari server 1 dan mengirim kembali PDU-nya ke server 1 dan ternyata bisa dibuktikan dengan tanda checklist bahwa PDU telah berhasil dikirimkan ulang. Lalu server 1 ke server 1 ke PC3, kurang lebih sama seperti tadi prosesnya.
server 1 mengirimkan PDU ke router 3 lalu ke router 2 dan diterima oleh PC 3, dan PC 3 akan membalikkan PDU-nya ke server 1 melalui router 2 menuju ke router 3 dan server 1, dan dibuktikan tanda checklist bahwa PDU telah berhasil dikirimkan. Kurang lebih seperti itu. Setelah itu kita cek jalurnya dari PC, kita lihat dari PC 1. Nah, ini PC 1 bisa dilihat dari PC 1 menuju ke server ini dengan tujuan server 1 ya. Dari PC 1 19.168.162 menuju ke router 3 13.13.13.3 menuju ke server 1 33.33.33.1. Lalu kita menuju ke server 2 bisa dilihat dengan tujuan 43.43.43.1 dimulai dari PC 1 ke router 3 lalu menuju ke server 2. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 3, bisa dilihat kita transcat 192.168.1.253. Nah, dari PC 1 168.1.62 menuju ke router 2 12.12.12.2 menuju ke PC 3 192.168.1.253. Router 3 ini kita akan mencoba untuk memutus jaringan dari ke server 1 untuk membuat simulasi bagaimana kalau seandainya kita potong dari jaringan dari PC 1 ke router 3, bagaimana jadinya. Nah, ini sudah di off kan, lalu kita coba untuk kirim PDU, kita ke simulasi bagaimana kalau kita kirim PDU dari PC 1 ke server 1, apakah apa yang akan terjadi. Kita lihat PC 1 mengirimkan ke router 1. Nah, dari sini kalau kita kan sudah memotong untuk jaringan ke router 1 ke router 3, maka router 1 akan menuju ke router 2 untuk mengirimkan PDU-nya. Nah, router 2 ini kan tersambung ke router 3, lalu router 2 ini akan menuju router 3. Router 3 akan menghubungkan ke server 1 dan sampai di server 1, lalu server 1 mengirimkan kembali melalui router 3 menuju router 2. Nah, lalu ke router 1 dan sampai di PC 1. Seperti itu. Seandainya kita potong jaringan PC 1 router 1 ke router 3, lebih seperti itu untuk kali ini ke routing dinamik. Kurang lebihnya